Oi oi, gimana nih kabar kalian semua? Semoga aja kalian berada dalam kondisi yang sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan alur cerita dari film Shoot Goal in the Future Part 4. Langsung aja yuk kita ke openingnya. Mendengar kalau tim Kagagawa sedang terpecah belah, Pak Kepala Sekolah pun langsung mendiskusikannya dengan Pak Kamiya. Tim Kagagawa sekarang hanya terdiri dari 10 orang termasuk manajer. Meskipun begitu, mereka akan tetap melakukan latihan. Pak Kamiya juga sudah menyuruh Pak Kepala Sekolah untuk mengirimkan pesan latih tanding kepada tim-tim yang sudah Pak Kamiya tunjuk. Namun hanya 2 timlah yang menerimanya. Itu pun karena mereka tahu kalau Pak Kamiya diangkat menjadi pelatih. Oleh karena itu, mereka berminat untuk menerima ajakan latih tanding. Dalam 5 tahun ini perkembangan Kagagawa sangat buruk. Jangankan menang, babak penyisihan pun tak pernah lolos. Ditambah lagi, sekarang anggota klubnya tak mencukupi. Pak Kepala Sekolah panik juga bingung, pertandingan latihannya juga pasti akan mustahil. Ditambah lagi, batas waktunya tinggal sebentar lagi. Kalau mereka kalah dalam latih tanding, maka klub sepak bolanya akan dibubarkan. Itu adalah persetujuan dari Pak Kamiya. Hari sudah sore dan latihannya pun selesai. Mereka semua berkumpul dan diberikan arahan oleh Pak Kamiya. Pak Kamiya menyuruh mereka semua untuk memperkuat menu latihannya karena besok akan ada pertandingan. Pertandingan pertama lusa sepulang sekolah lawannya adalah SMA Kagagawa Utara. Akhir pekan juga ada pertandingan. Lawannya adalah SMA Fujita Timur. Hanya 2 sekolah itulah yang mau bertanding dengan mereka. Mereka semua dibuat cemas karena yang bisa bertanding hanya 9 orang saja. Posisi mereka kurang menguntungkan sejak awal. Kalau kalah pun mereka tetap akan dibubarkan. Selain latihan biasa, Pak Kamiya juga akan menambahkan menu latihan individu. Pak Kamiya akan mengirimkan rinciannya lewat email. Setelah itu mereka pun disuruh bubar. Scene berubah di ruang klub sepak bola. Mereka semua sedang membahas mengenai pertandingan yang akan dijalaninya besok. Tim yang akan mereka hadapi adalah langganan turnamen nasional. Mereka dituntut untuk sekali menang agar bisa menyelamatkan tim dari kehancuran. Walaupun mereka hanya 9 orang saja, tapi Pak Kamiya sudah menempa mereka selama ini. そんなことないっすよ。監督、最初から勝つ気なんてなくて。そうだよ。2勝しろって言ってるわけじゃないでしょ。そんなことあるわけないじゃないっすか。1勝すればいいんです。神谷監督が俺たちを鍛えてくれてるじゃないっすか。だったら9人で勝つチームになるしかないですよ。期待してくれてんすよ。 Menu kiriman dari Pak Kamiya sudah terkirim. Isinya adalah menu untuk meningkatkan kemampuan individu. Dengan kata lain, ini adalah menu untuk memperkuat kelebihan per orang. Kazama menjelaskan selama ini Pak Kamiya selalu mengawasi mereka semua satu persatu. Maka dia pun membentuk menu individu untuk menguatkan mereka semua. Yang berarti Pak Kamiya ingin mereka menang walau hanya dengan 9 orang. Tiba-tiba datanglah Pak Kamiya yang berkata kalau mulai sekarang mereka harus hidup bersama bola. Mereka semua masih belum paham maksud dari pelatih. Yang dimaksud pelatih adalah mereka harus selalu bersama bola kapanpun dan dimanapun. Lalu mereka semua pun mulai melakukannya. じゃあ頑張ろうね。ごめん。ひでえとあんたね、常識の2文字をサッカーゴールに捨ててきちゃった。家の中でずーっと蹴ってるって。いや、監督の指示でさ。ごめん。ひでと今度やったら罰金です。9人で勝てるチームか。無理だろ。 Keesokan harinya di SMA Kagagawa, Amagai berusaha membujuk para seniornya untuk kembali bergabung lagi dengan tim. Namun para senior menghiraukannya dan langsung pergi. Dari jendela terlihatlah Pak Kamiya yang sedang mengamati mereka. Scene berubah di lapangan sepak bola. Mereka semua sedang meningkatkan menu latihannya.
Sonoda dan Sahara juga menyaksikan latihan tim yang terdiri dari 9 orang tersebut. 黒川スバル反復横跳び20分5セット筋トレ20分風間城ダッシュ20本反復横跳び20分5セット筋トレ20分辻秀人トラックからのシュート100本インナーマッスルのトレーニング3セットあいつら本当に9人でサッカーやんのかよ。風間辻黒川の3人で攻めろいいなはい決めるぞディフェンダーどんどん詰めろはいナイスクリア判断が遅い瞬時に最善のパスコースを選択しろこれならどうだ。もう一度お互いの位置を見てすぐ判断しろよっしゃ早く撃てジジ打たねえならよこせ Kazama marah karena bukannya ditendang oleh Suji, ia malah mengopernya ke Kazama. Suji adalah penyerang dan pertandingannya besok. Kazama menyuruh Suji supaya dirinya paham akan hal itu. Seperti biasa, Kurokawa lah yang berusaha menenangkan mereka berdua. Pelatih menyadari akan kehadiran Sonoda dan Sahara. Ketika pelatih memperhatikannya, mereka berdua pun langsung pergi. Di perjalanan pulang, mereka mendapatkan sebuah pesan SMS. Ternyata isinya adalah menu latihan individu dari Pak Kamiya untuk mereka berdua. Namun mereka tidak memperdulikannya dan mereka tidak tertarik akan hal itu. Malam pun tiba. Terlihat Amagai yang masih terus-terusan memujuk para seniornya. Namun lagi-lagi Amagai gagal. Seniornya memutuskan untuk fokus ujian universitas saja. Oleh karena itu senior memutuskan untuk keluar klub. Amagai pun langsung sedih. Ia merasa gagal karena tidak bisa menyatukan klub sepak bola Kagegawa. Keesokan harinya, para pemain Kagegawa sudah bersiap untuk menghadapi Kagegawa Utara di latih tanding ini. Sebelum pertandingan dimulai, Pak Kamiya menyuruh Amagai untuk menjadi kaptennya mulai sekarang. Mereka semua pun kaget. Pak Kamiya menjelaskan gunanya kapten adalah untuk mengetahui apa yang harus dilakukan oleh tim dan berpikir ke depan sebelum bergerak. Itulah yang ada di dalam diri Amagai. Amagai terkejut ternyata Pak Kamiya memperhatikan dirinya yang selalu berjuang untuk membujuk para seniornya agar mau kembali. Pak Kamiya pun menyuruh mereka semua untuk berjuang sekuat tenaga sebagai anggota yang sekarang. Sisanya biar Pak Kamiya lah yang urus. Terlihat ada Sonoda dan Sahara yang juga menyaksikan pertandingan tersebut. Walaupun hanya 9 orang, namun mereka semua begitu bersemangat. Sonoda dan Sahara malu ketika Pak Kamiya memperhatikan dirinya. Walaupun mereka semua sudah berjuang sekuat tenaga, namun pada akhirnya mereka tetap saja kalah. Skor akhirnya adalah 7-0 untuk kemenangan Kagegawa Utara. Dan hanya tersisa satu pertandingan lagi. Di ruang pemain, mereka semua sudah mengintrospeksi kekurangan tim. Pertahanan mereka tadi juga sama sekali tak efektif. Ditambah lagi pergerakan pemain lawan juga sangat cepat. Tetapi faktor terbesar yang membuat Kagegawa kalah adalah kekurangannya jumlah pemain. Karena opini Kazama dan Suji berbeda, mereka pun saling menyalahkan satu sama lain. 最初に外した俺が悪いってことか。そもそも先制点のチャンスはこっちにあった2人分の差を埋めるには限界があるだろ。先制を決めれば相手も動揺して勝機はあったかもしれねえんだお前の消極的な指示がこっちの士気を下げたんだよ俺は臆病者と頭下げるのが大嫌いなんだよ俺は間違った指示は出してない。臆病じゃない戦術だ。無理だったんだよ。9人で試合して勝つなんて。けどお前がそうやって冷静に1本2本はシュートを打てたかもしれねえだろいくら個人メニューで力つけても。あと1試合しかでなきゃ廃部なんだぜ Setelah itu, Kazama pun menemui seniornya di ruang kelasnya. Dengan perasaan yang geram, Kazama langsung menunduk dan memohon supaya kakak kelasnya kembali lagi ke klub sepak bola. Kazama tidak ingin klub sepak bola Kagegawa sampai bubar. Namun Sonoda dan Sahara takkan kembali. Posisi mereka sebagai pemain awal juga sudah hilang. Tiba-tiba muncullah Suji yang sambil menyalahkan dirinya yang telah merebut posisi seniornya. Apapun yang terjadi, Sonoda dan Sahara takkan kembali karena di sana sudah tidak ada tempat untuk mereka. Suji pun bingung mengapa Kazama melakukannya sampai sejauh ini. Bahkan dia rela berlutut. Suji berkata kalau klub ini sampai bubar sekalipun, mereka dapat bermain di tim yang lain. Mendengar ucapan Suji tersebut, Kazama pun langsung marah.
Kazama tak akan membiarkan klub sepak bola Kagegawa sampai bubar begitu saja. てめえ廃部になってもどうりで俺のパスでシュートが決まらないわけだ。違う、お前負ける可能性をそうやって考えていたのか。絶対に廃部になんてさせねえ。そう思っていつもやってきた。勝つためじゃなかったのかよ。お前は何のためにサッカー部に残ったんだ。違う、俺はな絶対に負けねえ。この掛川サッカー部で。 Suji masih belum tahu alasan Kazama mengapa sampai sejauh ini peduli dengan klub sepak bola Kagegawa. Kurokawa pun kesal karena pertanyaan Suji sangat tidak penting. Ternyata Suji juga tidak ingin klub sepak bolanya bubar. Karena akhirnya dirinya bisa masuk klub, perasaannya pun menjadi sama. Mendengar ucapan Suji tersebut, Kazama pun akan menunjukkan sesuatu kepada Suji. Scene berubah di ruang klub sepak bola. Di sana, Kazama menjelaskan sejarah klub sepak bola Kagegawa. Ternyata ayah Kazama dulunya adalah kapten tim Kagegawa pada masanya. Namun pada saat itu Kagegawa pertama kali kalah dalam babak penyisian. Semenjak itu Kagegawa pun semakin melemah. Oleh karena itu, Kazama akan memperbaiki klub sepak bola Kagegawa ini. ジョーのお父さんはあの年のキャプテンだったんだ。そこから掛川はどんどん弱くなって、そして初めて予選1回戦で敗退。親父は掛川の黒歴史の始まりとなったキャプテンって大好きなのにサッカーをやらない。そして自分には資格がないって。俺がこの掛川サッカー部を立て直す。親父に見せるんだって。 Mendengar penjelasan dari Kazama membuat Suji menjadi terharu. Ia akan berusaha untuk memenangkan pertandingan walaupun hanya 9 pemain. Mereka semua akan berusaha bersama-sama untuk memenangkan pertandingan besok. Scene berubah di lorong kelas. Di sana ada Pak Kamiya dan kepala sekolah yang sedang mengobrol soal pertandingan besok. Ternyata SMA Fujita Timur menolak latih tandingnya. Ada SMA lain yang mendaftar latih tanding dengannya. Ternyata lawan mereka adalah SMA Nomada. Mereka juga tak mau kalau harus bertanding melawan 9 orang saja. Namioka yang mendengar hal tersebut pun langsung menginformasikan kepada para pemain Kagegawa. Mendengar hal tersebut, mereka langsung kaget. Padahal itu adalah pertandingan terakhir bagi mereka. Kazama sangat kesal dengan semua ini. Mengapa nasib sial selalu menimpa klubnya? Melihat timnya yang sedang kacau, Pak Kamiya pun langsung menghubungi seseorang untuk dimintai bantuan. Malam pun tiba. Terlihat Sonoda dan Sahara yang sedang bermain bola. Namun ketika Pak Kamiya datang menghampirinya, mereka balas langsung pergi. Pak Kamiya pun langsung memberi mereka pencerahan. Pak Kamiya menyebut mereka tinggi hati. Itu karena mereka sangat egois, tidak memikirkan keadaan sekitar. Latihan dadakan pun dimulai. Mereka diberi pelajaran oleh Pak Kamiya. 俺が現役だった時、お前みたいにしつこいディフェンダーが一番嫌いだった。サハラ、お前の瞬発力は磨けば相当高いレベルになるぞ。お前らの才能を認めねえわけじゃない。周りを見ろ。お前ら視野が狭すぎるんだよ。全体を見ろ。必ずいるはずだ。そうすればソロだ、サハラ、後輩がピンチなんだぞ。 Keesokan harinya mereka semua diberitahukan untuk berkumpul di lapangan setelah pulang sekolah. Katanya Pak Kamiya akan datang. Setelah mereka berkumpul, Pak Kamiya pun menjelaskan kalau seharusnya hari ini adalah batas waktunya. Ternyata hari ini masih belum berakhir. Hari ini mereka akan menjalani pertandingan. Mereka memang ditolak oleh Fujita Timur. Namun Pak Kamiya meminta pengganti. Ternyata lawan mereka adalah anggota ketika memenangkan turnamen nasional yang dipimpin oleh Kazuhiro Hiramatsu. Mereka semua terlihat kaget sekaligus antusias sekali, terutama si Kazama ini. Ini adalah kesempatan terakhir bagi Kagegawa, jadi mereka harus berjuang sekuat tenaga.